Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Perdana dengan NIM 200420069. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang nilai sikap individu dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap organisasi. Yang pertama yaitu pengertian nilai. Nilai menurut Kupperman adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Sedangkan menurut Frankel, nilai adalah ide atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang. Selanjutnya itu pengertian nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi adalah kualitas kebajikan dalam prinsip yang digunakan kelompok kerja untuk memelihara lingkungan yang damai, menyenangkan, hormat, dan efektif. Dengan cara ini, mereka memahami elemen kunci dalam mengejar suatu tujuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis nilai. Jenis-jenis nilai yang pertama yaitu etika. Nilai etika mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan keadaban. Yang kedua yaitu moral. Nilai moral mencakup nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, hormat, dan toleransi. Yang ketiga yaitu kinerja. Nilai kinerja mencakup nilai-nilai seperti kemampuan, profesionalisme, inovasi, dan keterampilan. Yang keempat yaitu keberlanjutan. Nilai keberlanjutan mencakup nilai-nilai seperti kesadaran lingkungan, kemandirian, dan tanggung jawab. Yang kelima yaitu kebijakan. Nilai kebijakan mencakup nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan kesetiaan. Yang selanjutnya yaitu keenam, hubungan. Nilai hubungan mencakup nilai-nilai seperti kerjasama, kolaborasi, dan sinergi. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama yaitu adopsi. Adopsi yaitu adopsi kejadian dan peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. B. Diferensiasi. Hal yang tadinya dianggap sejenis berkembang sejalan dengan berkembangnya inteligensi, pengalaman, dan usia yang kemudian dipandang tersendiri terlepas dari jenisnya. Misalnya balita yang mulanya takut dengan orang dewasa yang bukan ibunya, maka lama-kelamaan sesuai dengan perkembangannya si balita dapat membedakan antara bapaknya, bibinya, pamannya, dan kakaknya yang disukai dengan orang yang tidak disukainya. C. Integrasi. Pembentukan sikap terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan hal tertentu sehingga terbentuknya sikap mengenai hal tersebut. D. Trauma. Pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang trauma dapat menyebabkan terbentuknya sikap. Misalnya orang pernah kecopetan di bis kota, membuat orang tersebut jadi takut untuk naik bis kota. Selanjutnya itu hubungan nilai sikap dan perilaku individu. Tentang hubungan antara sikap dan nilai, menurut M. Signey dan Moore, sikap dan nilai merupakan konstruk hipotetik dan menjadi dorongan, bimbingan internal bagi terwujudnya perilaku seseorang. Perbedaan antara keduanya, nilai lebih bersifat global daripada sikap menjadi sasaran yang lebih abstrak, yang ingin dicapai dan mendasari pandangan hidup seseorang. Oleh karena itu, nilai menjadi kriteria atau ukuran yang bersifat abstrak dalam membuat pertimbangan dan mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu pengaruh nilai dan sikap terhadap perilaku organisasi.
Nilai dan sikap memiliki pengaruh besar terhadap perilaku organisasi. Nilai dan sikap dapat menentukan cara anggota organisasi berinteraksi satu sama lain, perilaku mereka di tempat kerja, dan juga pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Nilai-nilai yang dianut oleh individu dapat mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Sikap yang diambil oleh individu juga akan memiliki pengaruh terhadap cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Kesimpulannya, yaitu memahami nilai, sikap, dan perilaku suatu individu dalam organisasi dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hal ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif di mana individu dapat berkembang dan dengan memahami nilai, sikap, dan perilaku individu dalam sebuah organisasi. Organisasi yang dapat menciptakan lingkungan yang produktif, inovatif bagi individu untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Baik, hanya itulah presentasi saya kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.